Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari pada pagi hari ini? Ya, tentu kita semua dalam keadaan baik. Dan kita patut mengucap syukur dalam kehidupan kita atas kasih Tuhan yang tak berhentinya dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk membuka Alkitabnya di dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Jika Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita semua. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari ayat yang kita barusan baca ini, saya mengangkat judul atau topik yang akan saya jelaskan pada saat ini, atau tema kita pada saat ini, yaitu mengenai lahir baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kembali ayat ini dengan baik, kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang ini mereka berkata bahwa kita diselamatkan itu lewat perbuatan baik, lewat beramal baik, lewat rajin melayani, lewat baptisan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Ada banyak hal yang mereka bilang kita diselamatkan itu. Tetapi apa kata di Titus pasal yang ketiga ayat 5 ini mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, katanya. Jadi di sini mengatakan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Inilah yang diajarkan Alkitab, bahwa kita diselamatkan itu bukan hanya lewat karena perbuatan baik. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di situ mengatakannya karena besar kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah di situ. Dan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima, ayat yang ke-8, 9, di situ mengatakan bahwa dia mengatakan di situ bahwa sebab karena kasih karunia. Jadi sangat jelas kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan sampai 9, di situ karena kasih karunia kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat jelas yang diajarkan oleh Alkitab. Kita lahir baru, kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pertanyaannya buat kita, bagaimana proses terjadinya kelahiran kembali? Bagaimana proses terjadinya kelahiran kembali? Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu karena kita telah bertobat dan percaya. Coba kita lihat di Efesus pasal yang pertama. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Biar saya bacakan buat kita semua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ini sangat jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat jelas bahwa ketika kita sudah percaya, saat itulah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Saat itu jugalah Roh Kudus mendiami hidup kita, mendiami di dalam hati kita. Ketika kita percaya dan bertobat, disitulah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Jadi kita lakukan apa saja. Kalau kita sudah benar-benar diselamatkan ya,
kita lakukan apa saja, tentu Roh Kudusnya akan bekerja dalam hati kita. Ketika kita berbuat dosa, tentu Roh Kudusnya menegur kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu karena didorong oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu salah satunya pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yaitu ketika kita percaya dan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu jugalah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bekerja dalam hati kita. Tentu pekerjaan Roh Kudus ini tidak mungkin dia pekerjaannya suruh kita berbuat dosa. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi pekerjaan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang rohani. Sebab kita tahu Roh Kudus ini salah satu adalah pribadi yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang-orang pada saat ini, banyak sekali orang zaman sekarang ini banyak sekali tidak mengerti yang namanya Roh Kudus. Apalagi mereka banyak sekali tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang menurut dunia ini baik. Tapi belum tentu menurut kita orang-orang yang sudah diselamatkan baik. Tapi mereka lebih berfokus ke hal-hal yang dunia ini. Mereka lebih memikirkan keadaan di dunia ini. Mungkin mereka karena sudah nyaman dengan mereka, dengan perbuatan mereka yang setiap hari. Mungkin saja mereka buat dosa. Mungkin saja mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi mereka sudah nyaman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kasihan sekali dengan hidup mereka. Sangat-sangat kasihan dengan kehidupan orang di dunia ini. Ketika mereka mati nanti pasti mereka masuk neraka. Ketika mereka mati pasti mereka masuk neraka. Karena kenapa? Karena mereka tidak mengerti jalannya Tuhan. Mereka tidak mengerti kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita yang ada di tempat ini, yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, kita sangat-sangat bersyukurnya. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat-sangat bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil saya dan saudara-saudari. Kita nggak tahu. Makanya katanya kita orang yang sudah percaya ini selalu siap, sedia dipanggil oleh Tuhan. Kapan saja kita meyakinkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi konsekuensi kelahiran kembali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang kedua, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Biar saya bacakan buat kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi poin yang kedua yang kita harus renungkan pada pagi hari ini, yaitu apa konsekuensi kelahiran kembali. Yang keduanya, supaya kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai yang di Roma di sini mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi sangat jelas, tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang sudah berada di dalam Yesus Kristus. Yang sudah hidup kita ini sudah berada di dalam Kristus. Artinya tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Penghukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus semua. Di saat kita percaya dan bertobatlah, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya di sini tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus. Tetapi orang yang tidak berada di dalam Kristus,
tentu ada penghukuman bagi mereka. Tentu ada penghukuman yang sangat mengerikan bagi mereka. Nah, ketika mereka tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tentunya mereka akan mati, pasti masuk neraka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya mereka mati masuk neraka dan mereka disiksa di neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat kata Yesaya, coba kita lihat di Yesaya pasal yang terakhir. Yesaya pasal yang terakhir, betapa mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesaya pasal yang terakhir sangat mengerikan kata Yesaya. Ini di dalam neraka, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba saya bacakan buat kita Yesaya pasal 66 ayat yang ke-24. Nah, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, katanya. Ulat-ulatnya dan apinya tidak akan padam, katanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangat jelas kata Yesaya di sini bahwa di neraka itu ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya pun tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa hebatnya di neraka, betapa kengeriannya di neraka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, di neraka itu apinya sangat besar dan di situ kita tidak akan mati. Di situ kita dihukum saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di situ kita dihukum aja. Kita tidak akan mati. Nah, tapi kalau kita lihat pada saat ini, yang sekarang ini, kalau kita dekat sama api saja, tentunya sangat panas dan kita takut sekali. Ya, jangan sampai api lah. Kita kena air panas saja, sangat sakitnya bagaimana rasanya. Sangat sakit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi dengan api, apalagi di neraka ini yang tidak kita akan mati nanti, tetapi kita akan dihukum saja di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangat kasihan dengan kehidupan orang-orang yang belum diselamatkan, bahwa mereka itu akan mati, pasti masuk neraka nanti, karena mereka belum percaya dan bertobat, karena mereka tidak mau percaya bertobat kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya bilang tadi, kita sangat beruntung di tempat ini. Kita belajar firman Tuhan. Inilah yang dirindukan orang Kristen yang ingin mencari kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang diselamatkan, apalagi perbuatan apalagi yang mereka lakukan supaya Tuhan senang dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita orang yang sudah lahir baru ini memiliki gaya hidup yang baru. Memiliki gaya hidup yang baru. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukannya, saya bacakan buat kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sangat jelas kata Rasul Paulus di sini bahwa ketika kita percaya bertobat, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Yang lamanya sudah berlalu, katanya, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi kehidupan kita yang lama itu kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tinggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang menurut kita yang menomorsatukan kemarin. Kita tinggalkan semuanya itu. Artinya pandangan dunia ini yang hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu kita
tinggalkan semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Kehidupan kita yang lama itu kita tinggalkan, bahwa kehidupan kita yang baru ini, yang sekarang ini, yang sudah berada dalam Kristus ini, kita berfokus untuk melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan senang, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangat jelas di sini bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita memperoleh gaya hidup yang baru. Artinya di sini bukan berarti gaya hidup kayak gaya-gaya dunia ini, bukan. Tetapi gaya hidup yang baru ini kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita berfokus kepada tujuan kita. Ketika kita sudah berada dalam Kristus, tentunya kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Salah satunya kita orang yang sudah diselamatkan, tentunya kita pengen menyelamatkan orang lain. Apalagi saudara-saudara kita, famili kita yang belum diselamatkan, kita berusaha menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu salah satu kerinduan orang yang sudah berada dalam Tuhan, yaitu pengen orang lain diselamatkan juga, pengen menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat firman pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita juga, supaya kita dilahir baru, yaitu percaya dan bertobat. Nah, saya harap buat kita semua yang sudah mendengar ini, kita cepat-cepat mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kehidupan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kiranya melalui firman ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, agar semakin hari iman kita semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Baik, terima kasih. Salam Maranatha.